Lu pengalaman pacaran berapa kali? Dari pacaran yang benar sekali kali ya. Sekali doang. Sekali doang. Bener nih gimana nih? Benernya gue nggak terakhir pacaran itu kan SMA, terus kerja baru pacaran lagi. Oh, di jauh umur banget ya. gue yang 29 ini anjir. 29. 29. Iya lah, 29. Gue juga 10 29. tahun. Menjomblo. Tapi lu pernah pengalaman diselingkuhi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Nah itu gue denger kalau diselingkuhin gitu gimana ya? Jadi harga diri turun banget gitu. Iya. Ngerasa rendah lagi. Rendah banget. Iya. Oh gue diginiin gitu. Ya berasanya gini Pong. Di usia bisa dibilang kita usia mateng lah ya. 28 29. Dewasa tapi dewasa range yang muda. Iya, mateng lah, bisa dibilang mateng lah. Posisi di mana seharusnya cowok itu punya karir yang bagus, gitu ya, punya ya istilah kestabilan finansial lah. Nah, menurut lu ada nggak sih? Ini pendapat lu ya. Selama pengalaman lu pacaran dari mulai lu tadi SMP ya? SMA ya. Nah, dari mulai lu SMA dengan kondisi lu yang sekarang, lu lebih merasa pede pacaran saat usia berapa? Saat sekarang atau justru yang lalu? Saat sekarang lah. Jadi gue bisa afford gitu. Lu ngerasa kan lu punya finansial? Benar, iya. Berarti finansial di sini tuh berpengaruh pada harga diri nah, seorang cowok. Karena lu punya harga diri yang lebih tinggi, lu merasa lebih layak untuk dicintai lebih. Iya, kayak gitu jadinya. Nah, menurut lu yang tadi lo ekspektasiin udah lo dapatin belum sekarang? Lo sekarang lagi jalanin lagi jalanin hubungan asmara nggak sih sama cewek? Enggak. Cuma lagi deket-deket doang. Cuma lagi dekat doang. Deket-deket doang. Yang pertama kali lo lihat apa dari seorang cewek? Fisik lah. Fisik. Iyalah. Oh ya, maksud gue gini. Oke, fisik, tapi apakah itu jadi faktor dominan? Maksud gue jadi faktor dominan lo nggak? Nih, kalau gue pokoknya kalau misalnya nih cewek sifatnya ya nggak baik-baik, nggak bagus-bagus banget lah misalnya. Tapi dia cakep nih. Enggak dong. Atau lu ada faktor lain? Pertama ngeliat fisik, kalau oke, sesuai lah. Baru lihat sifat lah. Sifat. Kalau sifatnya udah ya jelek banget ya jangan lah. Jangan ya. Skip. Nah, yang lo lihat dari seorang cewek pertama tuh berarti fisik, kedua sikap. Sifat. Terus tadi gue mau nanya apa ya, jadi lupa. Intinya kalau lo lihat cewek cakep tapi sifatnya jelek, itu lo apakah berusaha misalnya lo lagi jalin hubungan nih sama cewek, tapi dia sifatnya jelek nih, jelek versi lo ya, maksudnya yang menurut lo jelek ya, tapi dia cakep. Nah, kemungkinannya lo akan merubah dia atau lo tinggalin cari yang lain? Kalau gue coba rubah dulu. Iya. Karena bukan gitu ya. Karena gue pengen cewek yang bisa diatur ya. Jadi gue nyoba merubah dulu kali. Wah nih bisa nggak nih dirubah nih? Kalau nggak bisa kan berarti nggak bisa diatur dong. Iya. Jadi ya udah mentok itu. Skip. Emang pada umumnya sih cowok lebih seneng yang ngambil kontrol ya. Bukan diatur, cuma bisa dibilangin gitu lah. Iya, bisa dibilangin. Ya. Tapi lu pengen dalam hubungan itu cowok yang sebagai dominan kan? Maksud gue, lu yang lebih pengennya itu cewek itu lebih ngikutin lu kan? Ngikutin lo, maksud dalam artian bukan lo semena-mena ke dia, tapi lo pengen lebih dominan dalam suatu hubungan atau justru lo malah ngerasa benernya gini. Gimana? Cowok kebanyakan lebih banyak pengen dicintain. Kalau kata gue. Jadi tuntutan ya? Tuntutan. Jadi cewek harus punya rasa sayang yang lebih. Gitu. Kalau ketemu cowok yang benar. Kalau cowok yang brengsek, ketemu cewek yang begitu, udah habis dimanfaatin. Cuma kalau cowok yang benar, ya berharap itu doang. Dicintain lebih gitu. Nah, cara cewek ini mencintai si cowok kan
oh kalau cowoknya bilangin gini, dia mikir oh mungkin bener ada benernya juga kayak gitulah. Iya sih. Jadi lebih ke situ jadinya, bukan nyari cewek yang bener-bener bisa dikontrol, enggak gitu. Cuma cewek zaman sekarang yang kayak gitu tuh jarang, soalnya cewek-cewek zaman sekarang tuh kebanyakan self love dulu, jadi dia harus naikin harga dirinya dulu gitu, harus punya nilai tersendiri, kepuasan sendiri sama dirinya sendiri, baru dia bisa mencoba open hatinya. Nah tapi kayak gitu tuh biasanya gimana ya, jadi anggapan cewek kalau udah kayak gitu tuh kalau nggak punya cowok juga nggak ngaruh. Nah, Independen. Itu independen bukan? Maksudnya independen ya. Iya. Nah, sementara cowok-cowok kebanyakan maunya dicintain gitu, jadi nggak masuk gitu loh. Iya, bertabrakan ya. Tabrakan. Karena gue tuh lihat ya, kayaknya emang pengaruh zaman juga sih. Atau emang sosial media zaman dulu nggak ada gitu. Kenapa ya? Gue ngelihat kayak justru anak-anak zaman sekarang itu lebih susah berhubungan punya chemistry dengan pasangan, punya kebanding empati. Iya, empati ya berarti. Empati. Ya? Ketimbang orang tua kita gitu loh. Orang tua kita dulu tuh mungkin pacaran ya pasti ada lah kisah up and downs-nya, tapi kalau menurut gua nggak sedrama zaman sekarang gitu. Entah mungkin karena memang pengaruh sosial media ya atau tren gitu ya. Zaman sekarang, kalau dulu tuh belum ada tuh ya. Jadi kita nggak tahu kan, nggak terekspos. Nah, kalau zaman sekarang kan perceraian di mana-mana gitu loh. Terus juga KDRT di mana-mana. Nah, menurut lu sikap apa sih yang bagus kita lakukan nih kalau sekarang ini dalam hal hubungan dengan lawan jenis gitu? Lebih berempati sih benernya. Jadi empati itu gini loh. Kalau menurut gua cinta itu pasti sakit. Cuman orang-orang zaman sekarang nggak mau sakit pada gitu. Iya. Jadi nggak siap sama ini sih sebenarnya, nggak siap sama konsekuensi. dalam mencintai ya. Dalam mencintai gitu sih. Ya, kebanyakan gitu sih cewek-cewek zaman sekarang tuh. Tapi ada konsep gini, Pong. Kalau katanya ya, lu kalau mencintai itu, lu harus terima dia apa adanya. Lu jangan berusaha buat ngerubah dia, gitu. Nah, menurut lu itu bisa dipakai sepenuhnya nggak sih? Maksud gua, karena kan kalau kita merubah seseorang itu bisa jadi karena kita cinta sama dia sehingga kita pengen dia lebih baik. Jadi kita menyarankan dia untuk berubah dari satu sifat ke sifat lain misalnya. Nah, tapi ada orang yang beranggapan kalau lu mencintain gua, ya lu terima gua apa adanya. Nah, menurut lu itu masuk nggak dalam kategori cinta gitu loh, maksud gua? Kalau di zaman sekarang atau versi lu lebih bagus yang mana gitu? Yang bagus merubah dong, sering merubah dong. Jadi kayak nyocokin puzzle. Lu dari sekian banyak orang, nggak mungkin yang benar-benar langsung cocok sama lu tuh nggak ada. Ya emang nggak ada sih. Nggak mungkin 100% karena lu aja dari rahim yang berbeda gitu. Otak berbeda, pemikiran berbeda gitu loh maksud gue. Tapi dengan kompromi, empati segala macam, pasti kebentuk lah puzzle yang cocok gitu. Nah itu ya emang ada prosesnya gitu. Iya, nggak instan ya? Nggak instan, cuma nggak semua orang mau dirubah gitu. Iya. Gitu doang. Karena itu tamengnya itu, karena gue pernah punya pengalaman lah gitu ya. Nah, jadi merasa bahwa ya kalau lu mencintai gue, ya lu nggak boleh ngeubah gue, gitu. Ngeubah di sini gue anggap apapun ya. Ya, jadi lu terima gue apa adanya gitu. Tapi biasanya orang-orang yang ngomong gitu nggak siap kalau pasangannya tuh belak-belakan kayak gitu, maksudnya dia juga pengen merubah pasangannya gitu. Iya. Dan menurut gue sih, kalau gue melihatnya apa ya, orang-orang kayak gitu tuh emang nggak mau improve aja. Nah, hipokrit. Ya, hipokrit. I don't know lah. Tapi yang jelas, gue melihat orang-orang kayak gitu ya nggak mau improve atau nggak siap improve dengan nggak pengen improve lah intinya gitu. Atau malas improve gitu. Tapi dia buat tameng sehingga itu jadi alasan dia yang kuat gitu. Atau alasannya self love. Self love. Iya, self love. Tak udah. Gue harus gini dulu. Gue terima aja gue gini, kalau nggak terima gitu kan biasa. Iya. Biasa. Nah ada juga ini anggapan ya. Ini gue sering dengar di teman-teman gue yang cewek lah gitu. Katanya gini, lu kalau pacaran sama cowok,
Kalau dia bikin lu bingung, ya berarti dia bukan untuk lu gitu. Bingung? Iya. Jadi misal dengan sifatnya bikin lu bingung gitu. Ini maksudnya kebanyakan yang ngomong kayak gini cewek ke cewek gitu. Maksudnya, sis misalnya gitu. Kalau misalnya lu ketemu cowok yang bikin lu bingung sifatnya, artinya dia nggak untuk lu gitu. Nah, menurut lu dengan pernyataan lu tadi pertama kan, bahwa kita tuh berbeda gitu. Otomatis ya pastilah ada kebingungan kan. Memahami satu sama lain. Ya kan nggak mungkin kalau ada kalimat itu digunakan terus, ya berarti kan nggak valid dong. Jomblo-jomblo aja lu, nggak Iya usah kan? pacaran lah. Iya. Karena kalau menurut gue setuju sama lu kalau love is a puzzle pieces gitu loh. Jadi lu harus nyocokin dari versi mana dari diri lu yang cocok dengan dia gitu. Kalau emang ada yang nggak cocok ya lu kompromikan. Ketika itu emang lu kompromi nggak ketemu jalan tengahnya, tapi itu adalah hal yang emang sangat prinsipal buat lu, ya lu punya hak untuk menyelesaikan gitu. Menurut gua sih gitu. Jadi menurut gua, kalau menurut gua pribadi ya, tentang puzzle pieces tadi itu sebenarnya lo terima apa hal yang bisa lo kompromikan gitu. Kalau lo nggak bisa terima gitu, ya lo punya dua pilihan, either lo terima apapun itu atau lo selesaikan hubungan gitu sih. Setegas itu gitu. Karena ada orang kan yang berpikiran, oh gue tuh nggak mau pisah dari pasangan gue, tapi gue pengen dia berubah. Tapi sementara orang yang pengen diubahin ini, si cowok tadi atau si cewek tadi, pasangan tadi itu menolak gitu loh. Dengan punya prinsip bahwa ketika lo pacaran sama gue, ya lo harus terima gue apa adanya, ya gue gini. Iya, ada juga yang gitu. Ya kalau kayak gitu ya udah benar, emang udah selesai aja gitu. Selesai aja kan? Selesai aja. Sangat disayangkan. Iya. Nah, kenapa ya? Memang gue nggak tahu juga dengan adanya sosial media gitu ya. Banyak, ini pendapat gue pribadi ya, itu banyak hal-hal yang emang dibuat menjadi kompleks gitu loh. Padahal sebenarnya nggak kompleks. Gitu. Dibuat seolah itu sangat kompleks banget. Kayak misalnya contoh mengkampanyekan gitu ya. Mengkampanyekan ada beberapa inilah oknum gitu, baik cowok atau cewek, mengkampanyekan bahwa yang namanya cewek itu sebenarnya juga butuh hal yang sama dengan cowok, dalam artian dicintai dan mencintai gitu. Nah, tapi ada tadi yang pertama yang lo bilang, kalau tadi kan lo bilang cowok itu pengen dicintai lebih dari cewek gitu kan. Tapi ada juga tim kelompok-kelompok kubu-kubu cewek yang merasa bahwa cewek yang harusnya dicintai lebih gitu, karena cewek itu adalah makhluk yang emang butuh kasih sayang lebih, emang dasarnya untuk disayangin gitu loh. Nah, pendapat lo gimana gitu dengan adanya pemikiran itu gitu? Kalau gue pribadi sih, ya soalnya gue nggak gitu macem-macem orangnya kan. Jadi ya udahlah, lu udah dapet yang nggak macem-macem, patutnya gue lebih dicintai lah kayak gitu. Kalau gue sih. Iya, gue sih sama sih, gue setuju sama lo kalau soal itu. Masalahnya udah jarang yang macem-macem gitu, laki gitu loh. Zaman sekarang aneh-aneh. Paling gue ngegame doang, baca manga, gitu-gitu doang paling. Nah, tapi itu dipermasalahin di kalangan cewek. Karena gini ya, gue tuh tahu ini kenapa? Karena banyak gue dengar dari teman-teman cewek gue gitu ya. Dia ngomong gini, mereka tuh ngomong gini seringnya. Kalau udah nikah nih, tuh cowok yang kayak gitu ya. Mindsetnya mereka tuh nggak mau ngebantu urusan rumah. Padahal rumah tangga itu adalah urusan dua kepala gitu loh, suami dan istri gitu. Nah, pendapat lu, kalau ada nggak korelasi, saya bahasanya korelasi lagi, maksudnya lu ada nggak hubungan kalau cowok berpikiran, oh gue pengen dicintai lebih oleh cewek, dengan dia nggak mau ngelakuin kegiatan rumah tangga gitu nantinya pada saat nikah? Enggak lah, nggak ada korelasi lah, itu mah beda hal sendiri lah. Kayak misalnya gue beneran atep, ya lu bikinin gue dong minuman, karena gue lagi beneran atep gitu loh. Maksudnya ya gitu, maksudnya saling nge-support. Bukan berarti cewek mesti di dapur, mesti jadi makan, enggak. Lu kayak gitu karena gua ngerjain hal yang lain loh, gitu. Oke. Nah, kalau lu mendengar ada omongan cewek kayak gini nih,
repot, gue nggak mau ngerjain urusan dapur, panas. Mendingan gue kerja. Kalau gue kerja nggak masalah. Yang Oh penting yaudah, gua gue aja yang di dapur deh. Gue aja yang masak. Lu nggak apa-apa, gue di rumah. Lu nonton filmnya di rumah, gue masak, nyuci baju nggak apa-apa gue. Kan ada kayak gitu loh, maksud gue ada cewek-cewek yang beranggapan kayak gitu. Maksud mereka tuh punya pemikiran bahwa ya cowok dan cewek itu sama-sama harus kerja gitu, dan yang di dapur itu nggak harus hanya cewek gitu. Oh kalau sama-sama kerja ya kompromi dong, gitu. Kan maksud gue gini. Tapi kalau benar-benar nggak mau kompromi, enggak, gue pokoknya nggak mau nyentuh dapur. Nah, ada yang kayak gitu. Gue aja yang nyentuh dapur, lu kerja sana tiap pagi. Tapi dia pengen lo kerja. Ya nggak bisa dong, nggak fair dong. Jadi dia pengennya lo tetap kerja, dia kerja. Jadi urusan dapur tuh bukan urusan dia dan lu, dia urusannya dilempar ke orang lain. Contoh misalnya asisten rumah tangga gitu. Jadi ART. Jadi dia nggak masakin buat lo gitu. Dia nggak ya gue nggak tahu tuh di gimana. Lu punya, kalau lu ketemu sama orang yang punya prinsip kayak gitu, lu bisa terima dia apa enggak sih? Skip. Soalnya gimana ya? Tapi lu kalau untuk sebagian orang yang mungkin apa ya nggak sependapat dengan lu, itu lu bisa dianggap patriarki tuh nggak? Iya juga sih. Lu bisa dianggap patriarki. Tapi ya gimana? Itu masing-masing lah. Gitu. Karena gue nikahin lu, gue pengen nyoba masakan lu kayak gimana sih? Iya. Nah, kalau di agama gue nih ya, Pong, ketika istri masakin untuk suami itu jadi ladang pahala, Bang, buat dia. Jadi sebenarnya istri itu yang gue tahu ya nggak wajib masakin untuk suami. Dia nggak wajib. Cuma ketika lo kenapa dibilang di agama gue tuh di Islam ya, namanya nikah itu ibadah terpanjang karena emang semua isinya ibadah, Pong. Jadi istri nyiapin makanan untuk suami itu dihitung ibadah, berhubungan suami istri itu dihitungan ibadah, gitu. Semua tuh hitungannya ibadah gitu. Jadi kenapa suami pengen istrinya masak untuk dia selain daripada emang dengan adanya, kalau gue pribadi ya, gue pengen istri gue masak untuk gue. Kenapa? Karena gue walaupun sekarang gue belum punya istri ya. Nah, insya Allah soon lah. Soon. Tapi itu gue ngerasa kalau gue dimasakin oleh istri gue nanti, itu gue merasa bahwa gue dicintai. Iya. Gue merasa dicintai, gue merasa diperhatiin, gue merasa disayangin. Nah, dengan adanya gue perasaan seperti itu gitu, akhirnya bonding chemistry dengan istri itu akan jadi lebih romantis, lebih lekat gitu. Dan selain itu juga udah jelas kan, istrinya bakal dapat pahala, ladang untuk ya pahala dia untuk menuju surga lah gitu. Kalau di agama gue kayak gitu. Tapi ada orang yang beranggapan kayak tadi, maksud gue ada sebagian kaum wanita yang beranggapan bahwa gue nggak mau di dapur gitu. Urusan dapur itu bisa diserahkan ke orang lain gitu. Kayak gitu sih. Nanti urusan anak juga diserahin orang lain juga. Bisa jadi. Makanya pusing bisa juga. Jadi. Karena gue pernah punya pengalaman, ya ketemu, ya maksudnya gue pernah pacaran lah gitu sama cewek yang punya itu anggapan kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa repot urusan dapur gitu. Bahkan dia merasa kayak ya kalau bisa tuh anak itu ditunda dulu gitu. Karena dia emang pengen karir terus gitu. Jomblo aja, bro. Tapi dia pengen nikah juga, nah itu. Jadi menurut gue apa ya? Ya itu ada orang-orang kayak gitu. Mungkin lo selama ini ketemu sama cewek yang kayaknya lurus-lurus aja kali. Nyari yang lurus-lurus aja nanti. Kalau nggak lurus, tinggalin, cari yang baru. Maksud gue, hidup bentaran gitu. Nggak usah aneh-aneh lah, gitu loh maksud gue. Bagi gue ya, ketemu cewek yang kayak gitu, itu ribet menurut gue. Karena sebenarnya kita juga udah punya porsi masing-masing gitu ya. Idealnya zaman dulu kala, dari zaman batu gitu ya. Ya yang berburu makanan, berburu hewan untuk makan itu laki. Gitu. Dan yang emang masakin itu ya perempuan. Gitu kan. Tapi seiring berkembangnya zaman, ya adanya gender equality, ya itu ngebuat mereka sah-sah aja untuk bekerja gitu. Tapi terkadang melupakan bahwa lu punya tanggung jawab sebagai seorang istri itu sebenarnya juga begini loh gitu. Yang gue nggak setuju itu ketika lu membilang kayak gitu, itu ada sebagian orang bilang lu patriarki gitu. Nah, menurut gue patriarki itu
salah nggak sih dalam suatu hubungan? Patriarki lo ya, patriarki. Kalau di Indonesia kali ya. Kalau Indonesia sih emang kayak gitu sih. Soalnya kayak Muslim sendiri kan emang kepala keluarganya laki. Gitu kan. Maksudnya yang mempertanggungjawabkan nanti ke Tuhan kalau keluarganya benar apa enggak laki kan. Iya, laki. Bukan cewek kan, bukan Iya. istri kan. Ya makanya lah. Gitu kan. Kalau dari sisi agama ya, Iya. sama adat mungkin ya. Hmm. Gitu. Ya nggak salah kayak gitu. Tinggal nyari aja yang cocok. Oh lu oke nggak sama yang kayak gini patriarki gitu. Kalau enggak ya udah skip aja cari yang Karena lain. semakin kesini Pong, patriarki itu jadi image-nya jelek, gitu loh. Patriarki itu image-nya jelek, gitu. Jadi muncul anggapan-anggapan bahwa jangan deh lu nikah sama cowok patriarki, ntar hidup lu bakal susah, gitu. Padahal sebenarnya makna patriarki itu adalah menurut gue ya. Ada nggak masalahnya contoh nyata keluarga yang nggak kayak gitu loh. Gue belum pernah nemu. Kalau gue pribadi sih gue belum pernah nemu. Oh iya kan belum pernah nemu. Iya. Lu tahu dari mana itu jelek? Pembandingnya apa? Ada pembandingnya nggak gitu? Yang udah sukses benar-benar nggak patriarki atau gimana gitu. Yang paling kental tuh gini, Bang. Anggapan patriarki di kaum wanita ya mungkin ya. Dan ini gue alamin juga sendiri karena yang tadi gue pernah berhubungan sama cewek yang punya mindset seperti itu gitu. Menurut dia tuh patriarki itu adalah ketika laki-laki itu satu, yang pertama dia pengen dilayanin terus. Yang kedua dia pengen kayak apapun yang dia bukan itu sama sih dilayanin terus ya. Tapi yang kedua tuh dia pengennya cowok itu nggak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu disebut patriarki bagi mereka, gitu loh. Jadi menurut gua, kita bukan patriarki dong. Kita oke-oke aja kok. Ganti tabung gas, iya kan? benerin atap, benerin listrik. Iya. Maksudnya gini. Maksudnya itu urusan dapur Pong. Misal contoh masak, itu nggak harus wanita, gitu loh. Jadi ada anggapan, ada mindset ya. Katanya mungkin patriarkinya gini kali. Istri sakit nggak bisa masak tetap lu suruh masak. Nah iya kayak gitu. Ya kalau itu menurut gue emang keterlaluan. Itu mah keterlaluan. Itu keterlaluan, iya. Yang Oke. otak itu mah. Iya oke. Tapi makna patriarki itu sering disalahgunakan. Jadi meleset gitu loh. Jadi orang-orang siapapun cowok yang nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu dinamakan patriarki. Nah di sini nggak ada batasan jelas gue lihat antara orang berpikiran patriarki sama yang sebenarnya orang itu melakukan pekerjaan itu emang tupoksi tugas pokok dan fungsi gitu. Ya kan? Contoh kalau laki-laki benerin genteng, terus benerin keran pipa gitu ya. Listrik misalnya kan, tabung gas dan sebagainya gitu. Tapi ada yang sebagian beranggapan kalau dia nggak masak, istri mulu yang masak, istri semua yang nyapu. Namanya patriarki. Kalau menurut gue patriarki itu sebenarnya sebuah model ya, sebenarnya sebuah model sifat laki-laki dalam sebuah rumah tangga. Ketika ada perempuan yang cocok dengan tipe seperti itu, ya udah, menurut gua it's no problem. Iyalah. Iya kan? Iyalah. Dan itu nggak selamanya jadi jelek. Itu pendapat gue ya. Jadi jangan sampai menggiring opini bahwa patriarki itu full adalah memang kurang bagus kelihatannya. Tapi kalau ada perempuan yang emang mau dengan sifat seperti itu, why not gitu loh. Iya. Cuma masalahnya zaman sekarang Gue yakin nih omongan gue bakal kontroversial gitu. Maksudnya ya oke, patriarki itu sebenarnya sebuah sifat yang emang nggak perlu kalau lu merasa gue nggak cocok nih sama cowok yang patriarki, udah nggak usah gitu. Benernya patriarki itu kayak terlalu membudakkan wanita. Cuma zaman sekarang kayaknya nggak gitu lah. Iya kan? Iya. Iya. Kan itu makanya gue bilang makna patriarki tadi itu udah meleset sehingga bukan makna yang sebenarnya. Pokoknya kalau yang gue lihat ya, pokoknya kalau ada laki-laki yang apa-apa tuh wanita aja, pokoknya masak dan lain-lain, nyuruh-nyuruh gitu, itu namanya patriarki gitu. Gitu loh. Jadi patriarki yang gue anggap di sini itu patriarki yang full dominan, yang gue menurut gue ya itu adalah full dominan, yang pengen dilayani terus dan sebagainya. Oke,
itu nggak baik mungkin, ya kan? Nggak baik mungkin tapi, ya. Tapi mungkin kalau bagi cewek yang nggak masalah, yang pengen dinominasi, why not gitu loh. Dan itu nggak selamanya jadi negatif gitu loh. Tergantung tergantung pandangannya menurut gua sih. Gitu. Pandangan dan pasangan. Iya sih, benar juga. Tapi balik lagi. Nah, gimana? Kalau ceweknya emang mau kerja nggak mau dapur, nah, gue siap kok masak tiap hari. Gantian gitu ya, dia yang kerja gitu ya. Nggak masalah. Lu yang ngomong anak gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, lagi-lagi itu maksud gue, itu kan kecocokan lu gitu kan. Bagi sebagian orang beranggapan itu cewek nggak bagus, gitu kan. Tapi kalau lu ngerasa fine-fine aja, why not? Iya, bagus. Gitu. Sama dengan patriarki tadi menurut gue. Jadi jangan beranggapan patriarki itu jelek selamanya. Ya ada orang yang cocok dengan gaya patriarki gitu. Kayak gitu. Tapi kebanyakan cewek sekarang mau mendominasi, gitu kan. Karena dia mau mendominasi, jadi nyari self worth-nya dulu nih, self love-nya dulu nih. Mana nih gue bisa overpower si cowok nih? Worth apa nih yang gue punya, yang bisa gue bawa dalam hubungan ini gitu. Sehingga jadinya, gue punya duit juga kok, punya finansial juga kok. Ya, gue nggak butuh lo juga. Ya udahlah. Nah, kata-kata itu yang menurut gue red flag ya. Gue nggak butuh. Padahal kalau lo namanya udah berhubungan sama seseorang, ya itu bukan masalah kebutuhan lo doang. Gitu. Lo nggak butuh, pasangan lo butuh. Gitu loh maksud gue kan. Iya. Jadi, gue nggak butuh nih sama lo. Tapi karena lo udah ada komitmen dengan seseorang, ketika lo ngomong itu nggak valid. Karena lo nggak bisa hanya mementingkan ego lo gitu. Lo harus tahu juga nih ke pasangan lo gimana gitu. Iya kan, maksud gue itu nggak boleh dong kita egois. Ini misalnya contoh nih, gue lagi menjalin hubungan dengan seorang wanita, gitu kan. Terus gue bilang, value gue tinggi nih, gue nggak butuh sama lu. Gue juga nggak butuh kok kalau gue ini pacaran sama lu. Nah, menurut gue itu aneh gitu loh kan. Terus ngapain lo punya relationship? Mungkin di awal-awal nggak gitu, mungkin ntar kalau udah menjalanin terus udah ketahuan gimana ternyata ada suatu momen dia tahu, salah satu pasangan ini tahu, ternyata worth gue lebih tinggi, value gue lebih tinggi. Jadi meremehkan yang pasangannya gitu jadinya. Itu nggak di awal-awal pasti setelah udah berapa lama udah akhirnya tahu, value gue lebih tinggi nih. Atau bisa juga, ternyata value gue terlalu rendah, gue nyari yang sama juga deh, biar gue nggak terlalu direndahin gitu juga. Ada juga yang gitu. Tapi kalau menurut lu dengan adanya pemikiran kayak gitu ya, mindset kayak gitu, egois nggak sih? Maksudnya, gue nggak butuh lu juga kok, value gue lebih tinggi. Tapi kan karena lu udah punya relationship, pasangan lu punya hal kebutuhan yang mungkin lebih tinggi dari yang lo butuhin gitu. Kalau udah berpikir gitu mending diudahin, soalnya nanti jadinya toksik. Iya kan? Iya. Menurut gua ngapain lo ngejarin suatu hubungan kalau lo udah punya pemikiran value gue lebih tinggi, gua nggak butuh lo gitu. Ya udah, lo selesain aja gitu. Cari yang benar-benar value-nya. Nah, inti yang gua omongin tuh itu gitu. Cari yang moral dan value-nya sama gitu lah. Ya kalau di gua itu namanya apa istilahnya? Kalau yang namanya sekufu. Nah, sekufu. Cari yang sekufu. Sekufu tuh artinya lo sederajat. Nah, value lo tuh sama, biar jangan jomplang. Karena kalau bisa hobi yang sama. Ya, atau misalnya lo punya tingkat pendidikan yang sama. Ya. Atau misalnya lo punya kekayaan yang sama dengan dia gitu. Itu kayak gitu, Pong. Karena apa? Takut ada hinaan katanya. Jadi kalau misalnya nih lo nya miskin gitu kan, cowoknya lo kaya banget tuh, lo bisa terhina gitu loh. Ininya bukannya yang kayak gitu malah. Nah, itu tadi gue bilang ada mindset seperti itu. Jadi kalau misalnya orang kan berpikiran gue akan cari yang lebih dari gue gitu, udah jadi pasangan, terutama cewek ya, mungkin akan berpikiran kayak gitu. Tapi di satu sisi ada kayak tadi yang gue bilang gitu, harus cari yang sekufu gitu. Nah, menurut lu bagusan yang gimana? Soalnya katanya ada kemungkinan kalau misalnya lu nggak sekufu, ya kan? Nah, itu akan ada takut terjadi adanya penghinaan gitu loh.
baik dari sisi keluarga yang satu dengan yang lainnya atau mungkin antara pasangannya juga gitu. Nah kalau lu menyikapi hal itu gitu, maksud gue, lu tuh gimana? Lu ngelihat itu apa pandangan lu gitu? Atau justru sebaliknya lu pengennya, ya gue pengen cari yang lebih dari gue. Iya dong, cari yang lebih dong. Berarti lu siap dengan konsekuensi andai kata misalnya ada dari pihak-pihak keluarganya yang nggak suka sama lu gitu, menghina lu atau gimana, lu kan nggak sekaya kita, atau misalnya lu nggak se pendidikannya tuh nggak setinggi kita gitu. Ya makanya gue nikahin lu gitu. Oke. Realistis. Tapi ya itu juga sih. Bukan berarti nyari yang lebih bawah kali ya. Mungkin yang sama atau yang lebih tinggi gitu. Karena bisa juga yang lebih tinggi jadi motivasi. Bisa juga. Iya, bisa juga sih. Gue dihinain mulu nih. Gue tunjukin nih. Gitu. Iya. Bisa juga. Tuh, jadi nggak selamanya. Jadi ada orang-orang yang kayak Kevin nih. Dia nyari orang yang lebih tinggi dari dia. Jadi kalau ditanya, wah lu nggak se-level dengan kita, ya justru itu gue nikahin lu. Itu tujuannya. Biar gue nggak pusing-pusing lagi. Kayak gitu tuh. Dan kalau misalnya Kevin tuh bisa ngomong kayak gitu ya, kalau misalnya ada cewek yang ngerasa, gue pokoknya nggak mau di dapur nih, nah dia tuh siap tuh gantiin. Gue siap masak, siap nyapu. Dia siap nyapu, jemur. Pokoknya di rumah ya. Siap. Ntar lu nggak keluar gue. Ntar pas istri lu pulang, lu pakai daster. Apron.